Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pacitanku dimanapun berada, beberapa waktu lalu ada satu sekolah yang viral dengan inovasinya dalam membantu masyarakat Pacitan melewati pandemi COVID-19. Bahkan sampai mendapat apresiasi langsung dari pemerintah Kabupaten Pacitan. Sekolah tersebut adalah SMPN 1 Arjosari. Sekolah yang tahun lalu harus luluh lantak karena banjir ini ternyata masuk ke dalam kategori top 99 sekolah berinovasi tingkat nasional loh. Hayo, siapa yang alumni sekolah ini, Cung? Pada kesempatan video belak-belakan kali ini, Pacitanku berkesempatan untuk mewawancarai langsung Bapak Kepala SMPN 1 Arjosari. Yuk simak videonya. Nama lengkap saya itu Pak Edianto, singkat ya, oleh orang tua saya di Pak Edianto, yang sampai dengan bulan ini usia saya genap 60 tahun. Tinggal di sekolah ini 1 tahun pas kira-kira ya. 5 Juli saya 5 Juli masuk sini, dan ini 1 Juli ya, ini saya sayonara dari tempat ini. Saya sebagai ya imam di sekolah ini, mengimami sekolah ini. Ini tukang komat, merangkap tukang adat, Bapak Kasih. Saya bertugas untuk mengimami di sekolah ini dan mencoba untuk melakukan sholat tertib. Dalam arti ketika kita imam berdiri, sawu sufakum, artinya saf segera diluruskan dan dirapatkan. Nah, di sekolah ini saya sudah menjadi kebiasaan dari keliling dari sekolah ke sekolah. Rata-rata saya ini hanya 2 tahun ya di sebuah sekolah ini. Setelah 2 tahun saya harus pindah ke sekolah yang lain. Nah, bagi saya tugas terbesar saya mengganjingkan sisa kancing baju, bahasa saya begitu istilah saya. Mengancingkan sisa kancing baju yang selama ini belum sempat dikancingkan oleh para pendahulu saya. Dan para pendahulu saya, para kepala sekolah yang lalu tentunya sudah banyak bekerja dan menguras keringat untuk memajukan sekolah. Nah, tugas saya adalah tadi sisa kancing baju yang belum sempat dikancingkan oleh para pendahulu saya. Sehingga saya melangsungkan gayung bersambut ya, setelah saya tinggal di sekolah ini. Insya Allah 16 Juli 2019 tahun lalu ya, kamu oleh Pak Bupati diberi tugas untuk di sekolah ini, bertamu di sekolah ini dalam kondisi yang memang sekolah ini banyak ujiannya, Mas. Jadi kalau saya melihat ujian yang paling berat ya di Pacitan ini tingkat SMP ya, yang paling berat ya sekolah ini, karena sekolah ini seringkali dilanda banjir, Mas. Tidak main-main kalau banjir yang 2017 kemarin sampai 2 meter lebih Pak Ahmadnya. Kemudian ini saya tanda itu relief itu ya. Oh, iya. Relief yang di situ itu adalah itu bersejarah itu, Mas. Karena ketinggian air pada waktu melanda sekolah ini ya tingginya sekian itu. Hingga sebagian relief dari situ. Gitu. Jadi reliefnya relief bersejarah itu, Mas. Jadi sampai kapanpun nanti akan dikenang oleh banjir sekian itu. Nah, kemudian tentunya semua sekolah, semua lembaga juga punya masalah, Mas. Dan mungkin masalahnya ya hampir sama saja. Cuma kalau di sini ada masalah yang sangat mendasar sekali, yaitu ketika anak-anak yang ingin sekolah di sekolah ini kemudian mereka tidak mampu, ya, mungkin karena ekonomi dan karena jarak tempuh yang terlalu jauh dan seterusnya, maka melihat kondisi seperti itu, kemudian sekolah untuk mencoba melakukan solusi atau cara Jawa ini mengudari dari masalah mereka kan gitu. Nah, kemudian sekolah mencoba untuk menyatukan persepsi di antara kita semua, alternatif apa yang perlu kita bangun di sekolah ini untuk memberikan solusi kepada mereka itu. Bagaimana kalau anak-anak itu kemudian dibuatkan ya tempat tidur di sekolah, ya, asrama di sekolah begitu, kemudian bisa tinggal di sekolah ini, nah, kemudian barangkali orang tuanya merestui begitu, maka sekolah akan berupaya untuk memberikan memfasilitasi kepada anak yang dimungkinkan mereka tidak melanjutkan sekolah itu. Kemudian orang tuanya dikumpulkan,
diberikan diminta izin apakah putra-putranya berkenan untuk tinggal di sekolah ini dengan segala konsekuensi. Artinya sekolah juga memberikan tempat tidurnya, kemudian tempat mandinya, MCK-nya dan seterusnya itu, serta dapur umumnya itu. Yang kemudian diamini oleh para orang tua murid. Ya. Jadi sebenarnya pondok terpadu ini sudah lama ya. Dulu pernah santrinya sampai tembus 60 dulu. 60 santri pernah. Cuma kali ini tinggal 26 santri yang tinggal di sini. Dan dari situ kemudian sampai kita berpikir bagaimana untuk biaya hidup mereka. Nah, setelah sampai pada biaya hidup, kemudian taruhlah orang tua mungkin bisa memberikan subsidi ya untuk beli beras saja mungkin. Tapi yang lain-lain kan perlu didukung untuk bukunya, ya untuk barangkali untuk beli seragamnya dan seterusnya dan sebagainya. Maka kemudian sekolah mencoba untuk melakukan sebuah inovasi yang mendorong pada mereka yang tidak hanya mengedukasi pada mereka, tetapi juga memberikan nilai-nilai ekonomi. Para santri yang tinggal di sini, kemudian pada pagi harinya mereka ikut pembelajaran layaknya teman-temannya di sekolah ini biasa. Ya. Kemudian selesai itu, setelah pulang sekolah, ya, mereka sore harinya dibimbing, ya dilatih untuk melakukan pelatihan keterampilan sesuai dengan basic mereka. Ya, ada yang ngurusi jamur, kan gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi ada yang ngurusi lele, kan gitu. Ada yang bikin sapu ya, sapu untuk konsumsi rumah tangga itu. Dan bahkan kemarin kita rintis lagi untuk bagaimana di sekolah ini punya rumah jamu dan seterusnya itu. Nah ini mengalir akhirnya, jadi inovasi itu kemudian mengalir dan layak untuk di sekolah ini kita kembangkan karena sumber daya alam maupun sumber daya manusia di sini tersedia. Nah, anak-anak senang sekali, ya mereka kebutuhan mereka tercukupi, ya dia berteman dengan kawan-kawan di asrama bersama santri-santri itu, dan mereka tambah keterampilan. Jadi sekolah tulus mereka dibanding teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain hanya secara akademik mawon itu dapatnya dia pulang, dia tidak tahu ya di rumah dia yang kerjakan apa. Kalau di sini jelas, gitu. Dia selesai tulus di sekolah ini mereka punya keterampilan. Jadi dia mengasah intelektualnya, kemudian mengasah akhlaknya melalui hati nuraninya itu, pribadi-pribadi mereka itu, dan kemudian mengasah tangannya. Jadi antara sini dan kemudian sini hidup bersama-sama. Begini, Bapak Ibu dan para Ustadz di sini itu banyak metode untuk pendekatan pada mereka itu. Termasuk Pak sekolah ini kami bikin seperti sekolah wisata ini ya, maaf ya. Jadi wisata. Iya, artinya sekolah ini kan kita setting, artinya kita kondisikan seperti di tempat wisata. Ini di sini ada, ini termasuk rumah pohon ini ya. Rumah pohon ini kalau sehari-hari untuk meeting para santri. Kalau dia capek, ya tuh di sini kalau dia meeting di rumah pohon ini, saya lihat sore hari itu. Di sini menggunakan pendekatan dengan metode pembelajaran dari BCM. BCM itu adalah teori pembelajaran yang diusung oleh para wali. Bermain, cerita, dan menyanyi. Ya, karena memang dunia anak-anak ini, sehingga mereka senang di sini, gembira anak-anak di sini, dan termasuk orang tuanya. Nah, yang menarik Mas, para alumni yang dulu pernah di sini dibimbing di pesantren terpadu ini, pondok terpadu ini. Ini tadi juga dilakukan testimoni ya di rumah mereka masing-masing yang mengembangkan jamur ini, Mas. Gitu Pak. Iya. Sampai usahanya itu setelah lulus masih dilanjutkan. Ibunya, bapaknya itu terima kasih sekali pada sekolah karena telah mengantarkan putra-putrinya itu punya skill, punya keterampilan untuk bisa mandiri. Dan akhirnya oleh orang tuanya mereka justru malah diberikan dukungan modal ya untuk mengembangkan daripada usahanya itu. Menarik ya, itu luar biasa. Jadi karena kemarin baru kita punya jamur ya untuk yang kita unggah itu,
Ini sudah kita kembangkan lele, sudah kita kembangkan sapu, dan nanti mungkin akan banyak lagi ya inovasi-inovasi baru yang mendorong kepada masa depan mereka. Keterampilan-keterampilan ini. Jadi hasil dari jamur ini dijual jadi uang. Ya, Bapak Ibu guru kan tiap hari panen ini ya jamur kita ini. Jadi Bapak Ibu guru setiap hari pasti beli itu. Kemudian sisanya dibawa keluar. Ya, kadang-kadang ada sisa jamur basah itu yang tidak habis. Nah, kemudian dikembangkan dengan keripik jamur. Jadi mereka dibuat keripik. Nah, dari keripik itu kemudian bisa bertahan beberapa hari begitu. Ya, Mas, begini Mas ya. Kan ya Tuhan sendiri itu sudah janji ya. Kalau kemudian kita taruhlah bertamu kepadanya dengan hatinya, kan begitu kata Tuhan begitu, maka aku akan menyambutku dengan hatimu, kan begitu kata Tuhan. Jika engkau bertamu kepadaku dengan sejengkal hati, maka aku akan menyongsongmu dengan sedekah, kan begitu. Ini janji Tuhan. Jika engkau datang kepadamu dengan sedekah, aku akan menyambutmu dengan cara berlari yang ini. Jika engkau berlari, aku akan terbang, kata Tuhan yang itu. Jika engkau terbang, aku sudah duluan ada di dalam dirimu. Ini Tuhan ini. Sesulit apapun yang dihadapi di sekolah ini, maaf ya Mas ya, diterjang hancur, sudah buaya itu hancur, modal jamur habis, ludes itu Mas kemarin, sampai asramanya sudah ludes seperti itu. Tapi kita masih bangkit lagi. Ya satu, keberkahan. Ya. Dan menghadirkan keberkahan itu, Mas ya, mohon maaf ini ya. Jadi begini, keberkahan itu barang yang kecil bisa menjadi besar, barang yang sempit jadi longgar gitu. Barang yang hanya bisa tepung, cumpen bisa tepung kan ya, terus Jawa cumpen tapi bisa tepung. Ya ini yang sangat penting di situ itu. Kesetiaan terhadap sekolah ini sangat kunci utama. Hari ini guru-guru di sini, mohon maaf ya, saya cerita duluan ya. Ini tawaf hari ini. Tawaf hari ini guru di sini. Satu tujuan, satu sarannya gitu. Habis tawaf nanti saya ajak sa'i bersama-sama. Lari dari Safa ke Marwah. Gitu. Iya. Kalau stop 99 ini nanti sudah selesai, maka kawan-kawan di sini akan bersama kita ajak sa'i ke Safa ke Marwah. Akan menuju pulau tujuan. Ini guyonnya seperti itu, Mas. Jadi insya Allah dengan pendekatan-pendekatan yang kita bangun di sekolah ini, kita bekerja dengan hati, ya, bekerja dengan tulus. Ya. Tidak boleh masuk gapura sekolah di sini tidak gembira, Mas. Harus gembira. Iya, Mas. Ya. Harus gembira. Jadi madrasati jangan itu sekolah hati. Dia berangkat ke sekolah ini seperti ke tempat wisata. Berangkat ke sekolah ini memanggil-manggil mereka semua. Iya. Tanyakan Bapak Ibu Guru, nanti barangkali bisa ketemu Bapak Ibu Guru. Kalau dia ada di rumah, sekolah ini memanggil-manggil untuk ya, datanglah, aku kesepian. Begitu. Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak di belakang sedang ngecek ini, Mas. Ini semua nih karya Bapak Ibu Guru semua, Mas. Iya. Dia karena pulang sore hari, ya, sampai kadang-kadang ya di sekolah ini kita sediakan beras. Tiap hari sampai beras, Mas, jangan sayur segala macam gitu, kayak lu aja kayak ngecap nih majikom itu kan, nanti makan bareng-barengnya begitu. Indah sekali. Indah sekali. Makanya proses itu indah pasti. Kadang-kadang ingin memberes kadang-kadang melihat perjuangan Bapak Ibu. Saya kan berpikir begini sampai ingin apa ini saya yang salah kan gitu. Pengorbanan perjuangan Bapak Ibu semua seperti itu. Ya. Nanti ada saji duda. Sekarang pas duda dulu. Pas duda dulu. Pas duda apa, Pak? Pas duda itu adalah pasar sedekah dampak corona. Itu disingkat oleh Bapak Ibu namanya pas duda. Pas momentum corona ini lahir. Momentum corona ini lahir, dampak Covid ini. Ya. Begitu ada Covid datang itu, Bapak Ibu guru pas kebetulan itu menerima TPP itu, Mas, sertifikasi itu. Kemudian buru-buru Bapak Ibu semua, rasa syukurnya itu tadi. Ya, kemudian kita belikan kebutuhan dapur, Mas. Ya, dan dapur ya ada
gula, ada minyak, ada beras juga Pak. Macam-macam lah pokoknya itu Mas. Nah, kemudian dikantongi semua oleh Bapak Ibu guru itu, dan kemudian di depan sini kan ada dokter praktek Mas. Dokter Sandy. Dokter Sendri ya, dokter praktek itu. Bapak Ibu guru melihatnya yang sakit tidak hanya yang diperiksa dokter. Menarik Mas Dimas. Iya. Yang sakit termasuk yang mengantarkan keluarga dan sanak kerabatnya. Mungkin sakit waktunya, sakit ekonominya, ya, mungkin sakit pikirannya, keuangannya segala macam. Mungkin ketika dia mengantarkan pasiennya belum sempat belanja dapur dan sebagainya. Begitu kita gelar pas duda di depan dokter praktek itu, para penunggu pasien berterima kasih sekali karena hari itu dapurnya bisa di-cover oleh pas duda ini. Artinya sekolah memberikan untuk masyarakat. Iya. Dari mana? Gratis. Kok bisa dari mana? Ya dari Pak Ibu Guru tadi. Nah, setelah Bapak Ibu Guru, kemudian masyarakat, para dermawan itu melihat apa ya, momentum itu menarik. Berdatangan Mas. Alumni mengirim masker berapa itu Pak ya? Ya masker, ya sembako segala macam distribusi di sekolah ini, dan sekolah ini apa namanya mengembangkan kepada masyarakat. Ya, Dokter Sandy kemarin juga ikut. Iya, ikut menjadi sponsor. Artinya masyarakat akhirnya juga ikut bergabung untuk memberikan dukungan pada kegiatan sekolah. Menarik Mas ini Mas. Jadi ya apa namanya, di kondisi yang tidak diduga oleh mereka kan gitu. Ya, mungkin ya mereka pada waktu menunggu pasiennya atau saudara yang sakit itu kan juga mereka mikir-mikir, ya iki mangurung tuku minyak barang, ngurung tuku janganan barang kan gitu. Masih nunggu lama di sini sampai berjam-jam kan gitu. Nah, kemudian setelah kita beri itu, mereka pulang dengan membawa ndril-ndril tadi ya, untuk kebutuhan traktor. Menarik Mas. Jadi sekolah ini yang belajar tidak hanya anak-anak, kepala sekolahnya belajar, gurunya belajar, TU-nya belajar, kemudian sampai pada satpam dan tukang kebun semuanya harus belajar kehidupan. Sampai kemudian masyarakat sekitar ikut bersama-sama belajar kehidupan di sekolah ini. Ini sudah jangkauannya sudah jauh loh Mas sekolah ini. Radiusnya sampai ini berapa kilometer? Gundang malah. Gundang berapa kilometer? Gundang itu 24 dari kilometer. Jarak sekolah 24 km. Mereka sudah melihat di sekolah ini ada apa? Saya kan sering membaca bukunya karangannya Profesor Dr. Jamroni itu. Di situ judulnya adalah paradigma pendidikan. Di dalam itu ada namanya sekolah sebagai pusat sistem organiknya. Ini kalau untungnya panjang ini, sistem organik itu. Artinya bahwa sebuah sekolah itu kalau menjadikan sesuatu, yang sesuatu itu memberi manfaat kepada masyarakat, lingkungan apa tidak? Lingkungan apa tidak? Nah, paling tidak ada radius 3-4 km dari sekolah ini, muter begitu, yang ditirukan oleh masyarakat. Ini saya baru merasakan apa namanya, ya kalau sukses ya belum ya, tapi sudah ada efeknya yang positif pada masyarakat. Saya bikin gazebo ini, maaf ya Mas ini ya, gazebo ini ya, bikin begini ini ya. Ini akhirnya ditirukan di berbagai sekolah, kantor-kantor kan gitu nggih. Iya. Kemarin saya bikin 3 unit di Dinas Pendidikan, buatkan gazebo begini ini gitu nggih. Terus kemudian hari ini saya buat di Kejaksaan. Saya negeri ya gazebo seperti ini ya. Jadi Diman ya juga bikinnya itu. Artinya di sebuah sekolah ini, oh aku gak nanya sekolah kan sampai 1 sehari kan gitu. Nah ini penting Mas bagi kita. Jadi sekolah itu tidak hanya adalah ya ngurusi akademik saja, tidak, akademik itu juga penting, tetapi mengurus masa depan juga sangat penting sekali. Ya. Ilmu pengetahuan ini gunanya hanya satu hidup ini. Apa Mas pengetahuan? Ilmu itu gunanya satu hidup ini, untuk mengurai masalah, kan gitu nggih. Untuk matematika, IPA, bahasa Inggris segala macam itu gunanya yang satu untuk hidup, yaitu untuk mengurai masalah. Cara Jawa ini mengudari masalah. Masalahnya apa yang harus kita hadapi masa depan anak-anak? Ekonomi misalnya. Ekonomi, terus kan ekonomi kan. Kalau toh kita kemudian di sekolah itu nilainya bagus segala macam, secara akademik gimana?
tapi dia di tengah masyarakat tidak bisa ngudari masalahnya sendiri secara ekonomi. Ya maaf lah, jangan tersinggung Mas ya kalau ngomong begini ya. Ini bagi saya masih, saya punya hutang kepada generasi rasanya Mas. Iya Mas, di ujung daripada pengabdian saya kepada tanah air, kepada negeri ini, saya rasanya mau pensiun ini ya, seperti punya hutang pada generasi. Artinya kalau saya sudah melihat masa depan mereka, kemudian kita pada waktu jadi guru, apa yang kita berikan pada mereka bisa digunakan untuk hidup mereka apa tidak dan seterusnya, rasanya masih punya hutang banyak sekali harus kita bayar. Saya sering kadang-kadang ngudoro saya itu karena menangis saya Mas. Ya Allah, rasanya anak-anak ini kan gitu nih. Ya gimana Mas ya? Setelah melihat masa depan anak-anak, setelah dia terjun di masyarakat dan seterusnya, dia harus berhadapan dengan masalah-masalah yang seperti itu. Tapi dulu yang kita berikan kepada mereka ternyata banyak yang hang, yang offset, yang tidak bisa digunakan di masyarakat. Maka sepatu kita ini jawabannya. Setelah dapat upah, keterampilan tambah sepatu kita. Kita ini ngurusi sekolah ini kan buahnya kan gitu, maaf ya, buahnya kan anak, buahnya kan anak yang bagaimana, yaitu anak yang mandiri, terampil, itu pendidikan nasional itu ya enggak, terampil dan seterusnya, pokoknya itulah. Nah, harapan kami anak-anak yang sekolah di sini itu anak-anak yang terlahirkan dari rahim sekolah ini menjadi anak-anak yang mandiri. Gitu. Saya sampai membuat slogan di sekolah ini dengan Bapak Ibu guru saya hafal sekali. Bocah-bocah orang naik dilancipi secara akademik badru Mas. Ayo dilancipi tangannya. Hanya begitu. Bocah-bocah sing resot. Anak-anak yang tidak dikejar seakademik tidak mampu. Ayo dikejar tangannya. Barangkali Tuhan menitipkan kecerdasannya ada di tangan mereka. Barangkali Tuhan menitipkan memberi harta karun di akhlak mereka. Kan tidak mungkin anak 750 kemudian pintar semua, kan tidak mungkin. Iya, betul. Matematikanya hebat semua, tidak mungkin. Betul. Bahasa Inggrisnya tidak mungkin. Paling banyak taruhlah 100 gitu aja lah. Yang 650 itu mau diapakan? Ya mohon maaf loh Mas ya, ini kita ya Allah, ini kalau saya tak terusin nangis aku Mas ini. Saya tidak berani lanjutkan lagi nih. Kalau saya lanjutkan saya nangis Mas. Doa saya mudah-mudahan 33 tahun ya saya mengabdi ini, setelah nanti saya pensiun ini ya husnul khotimah sebagai pegawai negeri Mas gitu ya. Husnul khotimah yang memberi manfaat kepada anak-anak, teman-teman sekerja dan seterusnya itu. Tapi rasanya juga masih banyak yang ada di sini yang belum terselesaikan Mas. Termasuk sekolah ini kan punya cita-cita besar, nanti akan punya harapannya punya kampung literasi Mas. Di belakang sana sudah saya siapkan begitu, sudah saya buatkan saung-saung begitu. Jadi pada saatnya nanti menjadi kampung literasi. Ke depan lagi di Arjosari ini kan ada 3 tempat wisata. Satu wisata religi yang namanya Pondok Termas gitu. Yang kedua wisata Banyuanget namanya. Banyuanget wisata alam itu gitu. Nah, kemudian kita punya Pasar Tangguh juga itu yang, nah cita-cita besarnya itu pengen di sekolah ini menjadi wisata edukasi. Jadi wisata edukasi. Harapan kita dengan sisi akademik maupun non akademik. Cita-cita Mas ya, cuma ini ya namanya cita-cita boleh saja lah. Tapi sampai di mana kita tidak tahu. Monggo nanti untuk yang meneruskan daripada sekolah ini mudah-mudahan menjadi gayung bersambut tadi, harapan kita gitu Mas. Jadi Bapak Ibu yang sudah kasarannya sudah muntuk-muntuk gitu ya untuk mewujudkan cita-citanya itu, cara mantan anyar sudah muntuk, kemudian dicarikan jodoh, yang jodohnya ya sudah harus gerengan gitu Mas. Kalau jodohnya nyakukru gitu ya mantannya kabur. Guyon Pak Mas, ya guyon mana ya Mas ya, Mas Sultan ya, enggak apa-apa guyonnya. Jadi harapan kita sekolah ini menjadi temantan baru terus. Menjadi temantan baru terus. Ini saya doakan Bapak Ibu guru sekolah di sini sepeninggal saya dari sekolah ini tetap menjadi temantan baru.
Terima kasih kehadirannya pada pagi hari ini atau siang hari ini di Padepokan. Sepatu kita. Rileknya Mas ya, oleh jagoan rilek mawon lagi. Jadi begini Mas ya. Apa namanya? Kata orang bijak itu kan hidup ini penuh dengan masalah kan gitu. Tetapi masalah jangan dijadikan alasan untuk tidak berbahagia. Karena masalah seringkali menjadi pintu baru ya untuk kita lebih berbahagia.